Pengertian dan masalah penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali angsuran. Karena penjualan harus menunggu beberapa periode untuk menagih seluruh piutang penjualnya, maka biasanya pihak penjual akan membebankan bunga atas saldo yang diterimanya. Profit adalah salah satu tujuan umum setiap perusahaan dan salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan volume penjualan dengan penjualan yang pembayarannya secara bertahap. Hal ini menarik bagi para konsumen karena akan mendapatkan keringanan dalam pembayarannya. Namun, penjualan dengan metode ini akan didampingi oleh risiko yang besar karena pembayarannya dilakukan beberapa periode di masa yang akan datang sehingga menimbulkan ketidakpastian. Secara garis besar, masalah yang timbul dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama masalah non-akuntansi, yang kedua masalah akuntansi. Masalah non-akuntansi adalah menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian karena adanya pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk menghadapi hal semacam itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam penjualannya. Dan masalah akuntansi adalah masalah yang berhubungan dengan laba, laba kotor, masalah yang berhubungan dengan cara perhitungan bunga dan angsuran, tukar tambah dan pembantalan penjualan angsuran. Di dalam penjualan angsuran terdapat juga perhitungan bunga dan angsuran. Dalam hal ini pembayaran kredit terdiri dari dua unsur. Yang pertama, bunga yang diperhitungkan. Yang kedua, angsuran pokok pinjaman. Dalam penjualan angsuran terdapat juga pengakuan laba kotor. Ada dua dasar di dalam pengakuan laba kotor, yaitu dasar penjualan. Laba kotor atas penjualan diakui dalam periode penjualan angsuran terjadi, tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Cara ini sama dengan pencatatan penjualan kredit biasa. Metode ini dapat digunakan bila memenuhi tiga kondisi. Yang pertama, jangka waktu pembayaran relatif pendek. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil. Yang ketiga, biaya. Biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditaksirkan dengan teliti. Yang kedua, dasar kas. Laba kotor atas penjualan angsuran baru diakui apabila pembayaran dari piutang penjualan angsuran sudah diterima. Dan penerimaan kas tersebut terdiri dari dua unsur. Yang pertama, pembayaran harga pokok penjualan dan pembayaran atas laba kotor. Perlakuan terhadap penerimaan piutang penjualan angsuran terdiri atas tiga metode. Yang pertama, harga pokok, kemudian laba kotor. Dalam metode ini, penerimaan kas pertama diakui melalui penutup harga pokok penjualan. Kemudian setelah harga pokok penjualan
terbayarkan, baru penerimaan kas berikutnya diakui sebagai laba kotor. Yang kedua, laba kotor, kemudian harga pokok penjualan. Dalam metode ini, pembayaran angsuran pertama diakui sebagai perolehan laba kotor, kemudian setelah laba kotor semua sudah diterima, harga pokok diperhitungkan. Yang terakhir, harga pokok penjualan dan laba kotor secara profesional. Dalam metode ini, setiap penerimaan kas dari piutang penjualan angsuran terdiri dari pembayaran, harga pokok penjualan, dan laba kotor yang diakui secara profesional sesuai dengan perbandingan harga pokok penjualan dan laba kotor.